Pergerakan rupiah pasca Trump dinyatakan sebagai pemenang Pilpres di tahun 2024 ini, kita lihat rupiah terus bergerak ke teritori negatif, bahkan terus terdepresiasi melawan dolar Amerika Serikat. Rupiah bahkan sempat menyentuh level 15.900, namun di perdagangan saat ini rupiah berada di 15.889. Anda sendiri melihatnya untuk di sepanjang pekan ini, artinya apakah ada peluang bagi rupiah untuk kembali ke teritori positif begitu ya, terapresiasi, atau justru rupiah dikhawatirkan akan menyentuh level 16 ribunya? Iya, dari pernyataan Powell sebetulnya kita bisa melihat bahwa tone investor masih akan cukup negatif terhadap rupiah. Tapi kembali lagi kalau saya lebih menggarisbawahi skala jangka menengah panjang, di mana kalau tadi yang sudah saya sempat jelaskan bahwa Fed ini nggak mengubah trajektori penurunan suku bunga. Itu yang kita harus garis bawahi. Dan Trump sendiri, poin penting nomor dua adalah tidak ingin US dollar terlalu kuat dan imbal hasil suku bunga terlalu tinggi sehingga ekonomi US tidak bertumbuh. Jadi yang bisa kita pastikan sekarang adalah trajektori penurunan suku bunga ini tetap berlanjut. Yang mana sebetulnya kalau kita bicara dalam konteks likuiditas global saat ini, masih ada sekitar 6 sampai 7 triliun dolar dana mengendap idle ya karena imbal hasil ataupun suku bunga US ini relatif masih cukup tinggi. Jadi kita harus perhatikan bahwa suku bunga Amerika ini baru diturunkan sekitar 75 basis point ya kalau kita lihat dari puncak, dan penurunan ini masih akan terus berlanjut sehingga uang 6 triliun dolar yang mengendap ini lama-lama akan terus-menerus keluar mencari imbal hasil yang lebih tinggi pada saat suku bunga sudah lebih rendah. Dan kami perkirakan pada saat US memangkas sekitar 50 sampai 75 basis point lagi akan terjadi outflow ya daripada money market fund yang ada di Amerika Serikat ini, yang tentunya akan dapat menguntungkan pergerakan daripada rupiah dan juga aset-aset di negara berkembang seperti Indonesia. Jadi kembali lagi sentimen negatif ini saya pikir hanya sementara karena banyak investor yang punya concern dan kekhawatiran bahwa Trump punya policy ini akan membuat suku bunga tidak bisa diturunkan. Justru sebaliknya bahwa kalau kita bicara Trump sangat pro terhadap low interest rate dan dia sendiri punya visi agar ekonomi US growing, yang mana sepanjang sejarah kita nggak bisa mendapati ekonomi US itu bertumbuh di saat suku bunga dan imbal hasil itu tinggi. Jadi saya percaya tren ini akan reverse. Baik, Pak Steven, mengamati rupiah yang terus terdepresiasi melawan dolar Amerika Serikat, sebetulnya ada hal lain juga yang perlu dikhawatirkan, ya ini terkait dengan capital outflow begitu ya. Bagaimana Anda melihat artinya dana asing yang saat ini masih terus keluar? Lalu juga jika dikaitkan dengan kondisi ekonomi saat ini khususnya di tanah air, hal-hal apa saja menurut Anda yang perlu diwaspadai? Ya, tidak bisa disangkal bahwa memang outflow ini terjadi karena sebelumnya investor tidak memprice in red sweep ya. Kalau kita bicara red sweep itu artinya Trump menang dan Kongres juga menguasai Republik. Serta investor ini juga memprice in bahwa suku bunga ini akan turun sampai kisaran 3 sampai 3,5% di akhir 2025. Nah, yang berubah sekarang adalah karena Trump menang, otomatis penurunan suku bunga ini tidak sampai ke 3 sampai 3,5 di Amerika, akan sedikit naik ke angka 3,5 sampai 4. Tapi kembali lagi tadi yang saya highlight, trajektorinya nggak berubah. Jadi ada perubahan ekspektasi investor yang menyebabkan capital outflow terjadi. Nah, ini yang menurut kita dengan berjalannya waktu investor akan rationalize, terutama ketika upcoming data daripada Amerika Serikat ini juga terus-menerus menunjukkan perlambatan. Otomatis the Fed masih tetap dalam mood untuk menurunkan suku bunga sehingga capital flow ini perlahan akan reverse, karena sekarang imbal hasil kita, ya kalau kita bicara imbal hasil obligasi sebagai contoh, imbal hasil obligasi tenor 10 tahun kita ini sebetulnya sudah kembali pada level di mana suku bunga itu peak tahun lalu di Amerika dan spreadnya pun sudah mirip. Jadi kita diberikan entry point yang kurang lebih sama lagi nih seperti last year, yang mana untuk sebagian foreign investor seharusnya ini menjadi angka yang atraktif, terlebih ketika nanti real policy Trump ternyata softer atau lebih soft dibandingkan apa yang terjadi pada retorika pada saat beliau berkampanye. Nah, ini kita akan lihat chance-nya. Tentu saja saya pikir secara domestik ya kebijakan ini harus seimbang, tidak hanya dari sisi moneter dan stimulus. Saya pikir Bank Indonesia akan sangat berhati-hati dan bercermin dari apa yang dilakukan oleh The Fed selain mengacu pada macroeconomic data domestik.
Tapi kita juga tentunya memerlukan kebijakan fiskal yang lebih ekspansif untuk meningkatkan konsumsi ekonomi domestik kita. Jadi ini mungkin kita bisa bahas di next question lebih jauh. Baik, lalu Anda sendiri melihat langkah antisipasi apa termasuk moneter dan juga kebijakan perdagangan internasional ya, artinya terkait adanya potensi kembalinya kebijakan proteksionisme ke depannya? Ya, saya pikir secara politik kita tetap harus non-blok. Karena kalau kita bicara dari apa yang terjadi di Amerika Serikat dan China sepanjang 2017 sampai 2019, banyak terjadi relokasi investasi dari China ke negara-negara Asia Tenggara, terutama Indonesia. Jadi memang karena kebijakan trade tarif daripada Trump ini paling memberikan hit terhadap China, otomatis banyak manufacturer atau produsen-produsen yang mengalihkan industri atau pabrik manufaktur mereka ke negara-negara lain untuk menghindari tarif impor yang tinggi dari Amerika Serikat. Dan ini akan sangat menguntungkan karena kalau kita lihat di sini FDI ke Asia Tenggara ya itu memang meningkat cukup signifikan semenjak terjadinya trade war di antara Amerika dan China. Jadi memang salah satu langkah politik yang penting adalah menjaga hubungan yang tetap stabil dan non-blok di antara Amerika Serikat dan China sehingga kita bisa mendapatkan benefit yang lebih. Karena di sisi China pun mereka sekarang membutuhkan mitra dagang yang bisa lebih diandalkan selain Baik, Amerika, mengetahui bahwa surplus mereka juga akan turun ya kalau kita bicara dengan Amerika, sehingga mereka tentu akan mencari mitra dagang lain termasuk baik. negara-negara Asia Tenggara.